Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 202. Mari kita periksa soal nomor 1 dan nomor 2. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, ada dua pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, tentukan panjang diagonal ruang sebuah persegi yang sisinya 7 cm. Yang kedua, tentukan tinggi dan luas sebuah segitiga sama sisi yang panjang sisinya 10 cm. Baik, untuk soal yang pertama dulu, ini adalah sebuah persegi, tetapi yang ditanyakan panjang diagonal ruangnya. Nah, bagi kalian yang sudah tahu rumus untuk menentukan panjang diagonal ruang sebuah persegi, pasti gampang banget menjawab soal ini. Nah, bagi yang belum tahu, tenang aja, Kak Sari bagi rumusnya, Dek. Ini dia. Ini ya, aku catatkan, Dek. Panjang diagonal ruang persegi rumusnya adalah S akar 3, di mana S itu adalah panjang sisi perseginya. Nah, untuk soal yang pertama ini, panjang sisi persegi punya kita berapa? 7 cm. Berarti panjang diagonal ruangnya berapa? Ya 7 akar 3 cm. Jadi hanya gitu. Langsung aja kita jawab. Ini 7 akar 3 cm. Ya, dihafalkan ya rumusnya ya. Pokoknya panjang diagonal ruang persegi rumusnya adalah S akar 3. Nanti kalau panjang sisinya ganti menjadi 10, ya jawabannya menjadi 10 akar 3. Kalau panjang sisinya adalah 13, berarti ya 13 akar 3. Begitu seterusnya. Untuk satuannya mengikuti satuan pada soal. Kalau di sini cm, di sini juga harus cm ya. Sip. Nah, sekarang untuk soal yang kedua. Di sini segitiganya adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu segitiga yang panjang ketiga sisinya sama. Kalau Kak Sari gambarkan, segitiga sama sisi itu kurang lebih seperti ini. Nah, ya, pokoknya dikira-kira panjang ketiga sisinya sama. Dikasih tanda nanti, Dek. Oke, nih ya. Nih Dek, panjang ketiga sisinya sama, kita kasih tanda seperti ini. Berarti kalau di sini diketahui panjang sisinya 10 cm, ya udah, berarti panjang yang ini 10 cm, yang sebelah sini juga 10 cm, yang bawah juga 10 cm. Nah, yang perlu kita perhatikan, dari ujung ke ujung sini 10 cm. Berarti kalau dari tengah-tengah sampai ke ujung sini berapa? Ya tinggal 10 dibagi 2 ya. Di sini panjangnya 5 cm. Nah, 5 cm ini kita perlukan nanti untuk mengukur tinggi segitiganya. Itu kan yang ditanyakan ya, Dek ya. Nah, tinggi segitiganya. Kalau kita perhatikan, ini membentuk sebuah segitiga siku-siku, di mana panjang sisi alasnya 5 cm dan panjang sisi miringnya adalah 10 cm. Maka tinggi segitiganya bisa kita hitung menggunakan teorema Pythagoras. Oke, siap ya. Untuk menghitung T, rumusnya adalah akar dari sisi miring kuadrat, berarti 10 kuadrat, terus dikurangi dengan sisi alas kuadrat, yaitu 5 kuadrat. Kenapa dikurangi? Karena yang dicari adalah sisi tingginya atau sisi tegaknya ini, Dek. Kalau yang dicari sisi miringnya itu harus ditambah. Tetapi kalau yang dicari adalah sisi yang lain, pokoknya bukan sisi miring, itu harus dikurang. Seperti itu kan ya bunyi teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita hitung sama dengan akar 10 kuadrat artinya 10 kali 10, 100. Dikurangi 5 kuadrat artinya 5 kali 5, 25. Sama dengan akar 100 dikurangi 25 adalah 75. Nah, akar 75 kita sederhanakan menjadi akar 25 kali akar 3. Cek dulu, 25 kali 3 itu kan benar ya 75. Berarti akar 75 itu ya akar 25 kali akar 3. Nah, sekarang nih sama dengan akar 25 kita tahu yaitu 5.
Terus dikali akar 3 itu koma-koma Dek. Berarti tetap aja kita tulis akar 3. Nah, maka tingginya adalah 5 akar 3, satuannya cm. Sudah terjawab ya, ini kan salah satu yang ditanya pada soal tadi. Ini Dek, tentukan tinggi segitiga tersebut. Kita jawab tinggi segitiga tersebut adalah 5 akar 3 cm. Nah, pertanyaan yang berikutnya kita harus menghitung luas segitiga tersebut. Ya udah, kita masukkan rumus luas segitiga. Di sini rumus luas segitiga adalah setengah kali alas segitiganya dikali tinggi segitiganya. Berarti sama dengan setengah kali alas segitiganya yang mana? Hati-hati, bukan yang 5 cm ini. Alas segitiganya itu yang dari ujung sampai ke ujung. Berarti 10 cm. Kita tulis 10. Terus dikali tinggi segitiganya yang mana? Yang ini tadi yang kita hitung, T, 5 akar 3 ya. Kita tulis 5 akar 3. Kayak gitu. Nah, sekarang tinggal dihitung aja. Ini sama dengan, biar gampang, 10-nya ini boleh dibagi 2 dulu, Dek. 10 dibagi 2 adalah 5. Berarti tersisalah 1 kali 5 kali 5 akar 3. 1 kali 5 adalah 5. 5 kali 5 adalah 25. Ada akar 3-nya ya kita tulis 25 akar 3. Satuannya, di sini satuannya cm, tapi karena luas harus dikasih persegi ya, atau nulisnya pangkat 2. Jadi sudah ketemu, luas segitiga tersebut adalah 25 akar 3 cm persegi. Kita pindahkan ke buku. Luasnya 25 akar 3 cm persegi. Alhamdulillah, selesai soal nomor 1. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Nomor 2, tentukan nilai X, Y, dan Z pada gambar di samping. Oke, kita lihat dulu gambarnya. Di sini nilai X-nya yang diminta nih, panjang sisi yang bawah sini, terus nilai Y-nya panjang sisi miring yang ini, dan nilai Z-nya panjang sisi yang di sebelah sini ya Dek ya. Oke. Nah, untuk menentukan nilai X dan Y, berarti Kak Sari akan gambar ulang dulu segitiga siku-siku yang di sebelah sini Dek. Dimana panjang sisi tegaknya 5 cm, panjang sisi alasnya masih X cm harus dicari, dan panjang sisi miringnya adalah Y cm. Terus diketahui lagi sudut yang di sebelah sini besarnya 30 derajat. Oke, Kak Sari gambar ulang ya, seperti ini. Nah, ini dia sudah ku gambar ulang ya, segitiga siku-sikunya di sebelah sini, panjang sisi tegaknya 5 cm, sisi alasnya X cm, sisi miringnya Y cm, dan sudut yang di sebelah sini besarnya 30 derajat. Berarti sudut yang satunya lagi itu bisa kita hitung deh. Cara menghitungnya gini, ingat total sudut dalam pada sebuah segitiga adalah 180 derajat. Berarti sudut yang di sini bisa kita hitung dengan cara 180 derajat dikurangi ini 30 derajat dikurangi lagi sudut siku-siku ini. Sudut siku-siku itu berapa derajat? 90 derajat ya. Berarti 180 derajat dikurangi 30 derajat kan 150 derajat. 150 derajat dikurangi 90 derajat adalah 60 derajat. Jadi sisi yang satunya ini lagi adalah 60 derajat. Nah, karena di sini adalah segitiga yang sudutnya 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat, maka segitiga ini adalah segitiga istimewa. Segitiga istimewa itu memiliki perbandingan yang seperti ini deh. Udah Kak Sari gambar ulang ya. Panjang sisi yang sebelah sini misalnya A, maka panjang sisi miringnya adalah 2A. 2A itu artinya 2 dikali A. Nah, terus panjang sisi tegaknya atau sisi alasnya yang bawah sini adalah A akar 3. Perbandingannya seperti itu. A 2A, A akar 3. Ini ada di pelajarannya ya Dek ya. Kamu cek aja di halaman-halaman sebelumnya. Kalau di petunjuk buku ini ada di halaman 193, contoh nomor 3.
Kalau misalnya di sana belum jelas, kamu bisa cari sumber-sumber yang lain. Pokoknya kali ini kamu tahu dulu perbandingannya. Sisi yang paling pendek ini selalu A, sisi yang paling panjangnya selalu 2A, dan sisi satunya lagi adalah A akar 3. Kalau perlu dihafalkan aja. Oke. Nah, sekarang kita punya pada soal di sini sisi paling pendeknya adalah 5. Berarti A-nya adalah 5. Kalau gitu, sisi yang sebelah sini berapa? Kan rumusnya A akar 3. A-nya diganti dengan angka 5. Berarti A akar 3 tentu saja 5 akar 3. Jadi udah dapet nih nilai X-nya, yaitu 5 akar 3. Satuannya cm juga. Nah, sekarang sisi yang paling panjang ini rumusnya adalah 2A. 2A itu artinya 2 kali A. A-nya yang di sini tadi, karena punya kita A-nya adalah 5, berarti 2 kali 5. Nah, maka sisi terpanjang kita sudah ketemu. 2 kali 5 itu berapa? 10 ya. Satuannya cm. Mudah kalau udah tahu perbandingannya seperti itu. Maka sudah terjawab ya. X-nya nilainya adalah 5 akar 3. Dan Y-nya nilainya adalah 10. Nah, kalau X sama Y sebaiknya tidak menggunakan satuan ya, karena kan X itu huruf X-nya saja, yaitu 5 akar 3. Nah, ini satuannya baru cm. Y juga begitu, Y-nya kan huruf Y saja, yaitu 10. Nah, kalau mau dikasih satuan ini cm, maka kita juga nulis cm. Oke, sudah dapat ya X dan Y. Nah, sekarang tinggal nilai Z-nya saja. Untuk mencari nilai Z-nya, kita gunakan gambar segitiga siku-siku yang satunya lagi deh, yang sebelah sini ya. Kak Sari gambar, nanti siku-sikunya di sebelah situ. Terus sisi miringnya ini sudah ada, yaitu Y cm tadi kan. Berarti berapa deh? 10 cm. Nah, sekarang di sini sisi siku-siku satunya adalah Z cm, memang yang dicari, dan besar salah satu sudutnya 45 derajat. Ini nanti juga merupakan sebuah segitiga siku-siku yang istimewa. Kak Sari terangin pokoknya ya. Nah, sekarang Kak Sari gambar ulang dulu aja segitiganya. Oke, ini deh udah aku gambar ya untuk segitiga siku-siku yang kedua. Sudut siku-sikunya di sebelah sini, panjang sisi miringnya 10 cm, yang ini tadi Kak Sari bilang ya, Y cm, berarti 10 cm. Terus panjang sisi siku-siku salah satunya yaitu Z cm. Nah, sudut yang di sini 45 derajat. Oke, kita tentukan dulu sudut satunya lagi deh. Ingat, sudut dalam pada sebuah segitiga kan 180 derajat ya. Berarti sudut yang di sini tuh bisa dihitung dengan cara 180 derajat dikurangi ini sudut siku-siku adalah 90 derajat, dikurangi lagi sudut yang diketahuinya satunya lagi yaitu 45 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat kan 90 derajat. 90 derajat dikurangi 45 derajat adalah 45 derajat juga. Berarti di sini sama 45 derajat. Nah, karena kedua sudutnya ini besarnya sama-sama 45 derajat, berarti segitiga siku-siku ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Artinya panjang kedua sisi siku-sikunya ini sama. Kalau di sini Z cm, maka yang ini juga Z cm. Dan untuk segitiga siku-siku sama kaki seperti ini, dia itu spesial deh, istimewa. Dia punya perbandingan seperti ini. Kalau di sini A, di sini panjangnya juga pasti A karena sama kan, dia kan siku-siku sama kaki ya. Maka panjang sisi miringnya atau hipotenusanya adalah A akar 2. Langsung seperti itu ya. Ini A, otomatis ini juga A, maka panjang sisi miringnya adalah A akar 2. Nah, ini perbandingan kayak gini bisa kita gunakan untuk menentukan panjangnya Z. Nah, gimana caranya? Lihat, A akar 2 pada soal kita nilainya berapa? 10.
Berarti kita tulis A akar 2 sama dengan 10. Nah, terus kita akan mencari nilai A-nya. Nanti kalau nilai A-nya udah ketemu, otomatis kan nilai Z langsung dapat. Nah, gimana cara menghitung A? A sama dengan 10-nya diapakan dengan akar 2? Dibagi ya. 10 per akar 2. Dibagi itu boleh ditulisnya dalam bentuk per. Nah, sekarang 10 per akar 2 ini harus kita rasionalkan. Cara merasionalkannya seperti ini di samping ya. 10 per akar 2 itu sama dengan, tulis ulang, 10 per akar 2 dikali dengan akar sekawannya. Akar sekawannya adalah ya akar 2 per akar 2. Kayak gitu. Sama dengan ini deh, atas kali atas, bawah kali bawah. 10 kali akar 2 ya 10 akar 2 per akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Akar 4 itu berapa? Akar 4 ya 2. Nah, ini sama dengan 10-nya kan bisa dibagi 2. Berapa 10 bagi 2? 5. Terus akar 2-nya tulis lagi. Nah, ya, jadi 10 per akar 2 itu bentuk lainnya adalah 5 akar 2. Kita pindahkan di sini. Jadi A-nya adalah 5 akar 2. Nah, A ini tadi yang mana? A ini tadi yang sisi sebelah sini loh. Berarti ya sama dengan Z-nya ini tadi. Jadi bisa kita simpulkan nilai Z-nya ini adalah 5 akar 2. Kita tulis ya. Ini sama dengan 5 akar 2 cm. Nah, kalau kita pindahkan jawabannya di sini sama teman-temannya tadi, nilai Z-nya saja adalah 5 akar 2. Nggak usah pakai satuan. Kalau nulis di sebelah sini pakai satuan sentimeter, karena ini juga kan ada sentimeternya. Paham ya? Sudah dapat X-nya 5 akar 3, Y-nya adalah 10, dan Z-nya adalah 5 akar 2. Kita pindahkan di buku ya. X sama dengan 5 akar 3, Y sama dengan 10, dan Z sama dengan 5 akar 2. Alhamdulillah ya. Seperti ini langkah-langkah pengerjaannya. Silahkan dicatat sambil dipahami. Jika ada yang ingin kamu tanyakan, boleh deh tanyakan di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab. Nah, untuk kalian yang mau tanya jawabnya lebih leluasa, bisa di dalam grup aja ya. Cara gabung ke grupnya Kak Sari, chat aja ke 081, Kak Sari catatkan di sini di 081 456 10 9 870. Grupnya Kak Sari ada dua macam dong, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.